Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal belajar bareng gimana sih caranya scraping data di website Shopee menggunakan Python. Sebenarnya cara ini tuh bisa dipakai buat website-website lainnya. Nah, tapi di sini aku ambil website Shopee sebagai salah satu contohnya. Kemudian di scraping kali ini aku bakal pakai dua metode. Nah, metode yang pertama itu dengan menggunakan CSS selector pada HTML websitenya. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan menggunakan API dari website. Nah, untuk cara yang pertama ini ada dua package utama yang bakal aku pakai, yaitu yang pertama Selenium dan yang kedua Beautiful Soup. Nah, paket Selenium sendiri fungsinya untuk nge-automate WebDriver di dalam Python. Nah, kalau untuk Beautiful Soup itu fungsinya untuk scraping dari websitenya, scraping data. Nah, kemudian kalau scraping dengan API, jadi itu API itu maksudnya semacam service atau layanan yang di-provide oleh website tersebut, di mana nge-support kita untuk terkoneksi dengan data websitenya. Jadi nanti data yang di-provide itu bentuknya JSON atau kumpulan dari dictionary gitu. Nah, tentunya metode yang kedua ini atau yang menggunakan API ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan CSS selector. Nah, tapi karena untuk belajar, jadinya aku bakal provide kedua metode ini. Nah, jadi langsung aja di sini aku bakal scraping data-data produk atau item di Digimap Official Shop. Nah, cara yang pertama yang harus dilakuin itu kita harus keep link dari Shopee-nya, link website Shopee-nya. Terus kalau udah, kita bisa langsung masuk ke Python-nya gitu. Nah, jadi nanti bakal nge-scrap data-data yang ada di sini ya, data produk gitu. Nah, di sini user interface yang aku pakai itu Visual Studio Code. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang lain juga nggak apa-apa, misalnya Jupyter Notebook atau Google Colab juga support untuk ngelakuin scraping ini gitu. Nah, di sini required package atau package yang dibutuhkan untuk ngelakuin scraping data ini ada 4 sih mostly. Yang pertama Pandas untuk data manipulation-nya, terus yang paling utama Beautiful Soup sama Selenium. Nah, Selenium ini untuk nge-import WebDriver. Jadi WebDriver yang bakal dipakai di sini itu adalah Chrome Driver, dimana kita harus download dulu aplikasi Chrome Driver-nya. Teman-teman bisa download di Google keywordnya Chrome Driver, nanti bakal langsung diarahin ke link download dari WebDriver itu, Chrome Driver. Nah, terus kalau option ini dipakai untuk nge-customize Chrome display. Jadi nanti kita bisa nge-setting nih Chrome-nya mau kita tampilin apa enggak, atau kita mau matiin notifikasi di Chrome-nya dan lain-lain. Itu bisa di support dengan package Selenium di option ini gitu. Nah, langsung aja. Tadi kan kita udah keep link dari tokonya ya, toko Digimap-nya, Digimap Official Shop. Nah, kalau udah kita bisa store di main link ini. Kemudian Chrome driver yang udah kita download bisa di copy pad-nya, ditaruh di pad ini gitu. Nah, selanjutnya, nah ini fungsi dari option tadi untuk nge-customize Chrome display-nya. Nah, jadi di sini aku bakal setting untuk ngedisable notification dari Chrome-nya, terus sama disable info bars. Nah, untuk headless ini itu maksudnya kita nggak mau nampilin atau kita mau nge-hide interface dari Chrome-nya. Misalnya kita mau nge-automate WebDriver tapi tanpa perlu interface, tanpa buka Chrome-nya gitulah istilahnya gitu. Nah, tapi ini nggak aku pakai karena biar kita bisa ngelihat kayak mana sih nanti Chrome-nya itu bekerja gitu. Nah, terus pakai function ini webdriver.chrome, terus driver.get ini untuk untuk buka link ini di WebDriver-nya. Coba kita running dulu. Nah,
Nah, jadi bakal buka tampilan Chrome drivernya. Kalau tadi headless-nya kita running juga, nah ini nggak bakal muncul gitu, nggak bakal muncul, bakal ke hide. Tapi dia tetap bakal jalan di background. Tuh. Nah ini ada apa ya, kayak info bars. Chrome is being controlled by automated test software. Ini juga bisa dihilangin, cuman kalau menurut aku ini nggak terlalu ganggu, jadinya nggak perlu dihilangin, nggak apa-apa. Nah dia bakal buka link yang tadi kita masukin. Udah. Nah ini udah. Nah terus cara selanjutnya itu kita harus get atau ngambil dokumen via JavaScript yang ada di websitenya. Nah jadi di website itu, kalau kita langsung aku tunjukin aja ya, kalau kita buka inspect dari websitenya, kita bakal diarahin ke HTML dan CSS dari website ini gitu. Nah kita bakal ngeget semua dokumen yang ada di sini dengan tag name HTML gitu. Nah ini bakal dilakuin dengan package Beautiful Soup. Nah jadi tugasnya Selenium tadi untuk ngebuka WebDriver, terus tugasnya Beautiful Soup itu nge-scraping datanya. Nah jadi setelah ini bakal pakai package-nya Beautiful Soup gitu. Oh iya, sebelum aku mulai nge-scrapingnya, ini aku bakal sedikit infoin ke teman-teman. Jadi tuh di CSS atau di HTML ada namanya istilahnya selektor. Nah, selektor ini apa? Selektor itu adalah apa ya? Bisa dibilang suatu keyword atau simbol yang ada pada CSS. Nah, fungsinya selektor ini untuk memilih atau menyeleksi elemen-elemen yang ada pada HTML. Selektor sendiri itu ada beberapa jenis. Salah tiganya itu adalah yang pertama selektor tag, kemudian selektor class, sama selektor ID. Selektor tag itu selektor yang fungsinya untuk milih elemen di HTML dengan menggunakan tag. Nah, tag itu contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini, kayak kata yang diapit sama kurung lancip, kurung siku ini. Nah, contohnya misalnya tadi kan kita mau ngeget semua dokumen dengan tag name-nya HTML. Berarti kita bisa lihat nih tagnya HTML, berarti dia bakal ngeget semua dokumen sampai ke bawah gini, yang ada di bawahnya HTML ini gitu. Terus kalau body berarti artinya arti tag name body itu berarti bagian dari dokumen. Kalau misalnya tagnya P berarti paragraf. Terus kalau tagnya head berarti header gitu, dan seterusnya. Jadi setiap tag itu punya artinya masing-masing. Kalau div ini tuh tagnya tuh artinya dia tuh bagian dari dokumen itu gitu. Nah, kemudian ada selektor kelas. Selektor kelas itu selektor untuk milih elemen berdasarkan kelas dari elemen itu. ID juga sebenarnya mirip sama kelas, sama-sama kelas. Dia untuk milih elemen berdasarkan ID dari setiap elemennya. Bedanya apa sama kelas? Jadi kalau ID itu sifatnya unik, artinya satu elemen punya satu ID. Kalau kelas enggak, jadi kelas itu bisa dimiliki oleh banyak elemen gitu loh, jadi nggak unik. Terus bedanya kelas sama ID ini juga kelihatan waktu dipanggil di CSS-nya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, kalau dia kelas itu bakal dipanggil dengan tanda titik di depannya, kayak titik UJJMRH dan seterusnya. Tapi kalau dia kelas, kalau tadi kelas bakal ditampilin titik ini, kalau ID dipanggilnya dengan pagar atau hashtag di depannya gitu, itu bedanya. Jadi kalau di CSS ada tanda hashtag, tandanya itu berarti kelas, itu ID. Kalau titik berarti artinya itu kelas gitu. Dan ada juga jenis selektor lainnya, tapi nggak aku bahas karena poin paling pentingnya 3 itu dulu sih gitu. Nah, jadi yang kita lakuin pertama itu kita ngeget HTML, ngeget semua dokumen pakai tag name HTML gitu ya. Nih. Nah, itu kan bakal ke seleksi semuanya. Nah, jadi fungsinya Beautiful Soup ini dia bakal nge-parsing HTML tersebut. Parsing itu artinya mengurai HTML-nya. Jadi pokoknya jadi beberapa bagian gitu deh.
kalau udah di parsing, baru deh kita start untuk scraping datanya gitu. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini aku bakal scrap apa aja. Yang pertama itu nama produk atau nama itemnya, kemudian yang kedua harga, price, yang ketiga total number of sold produknya gitu. Jadi yang berapa terjualnya ini gitu. Karena kita scrapnya bakal pakai CSS selector, makanya ini kita nge-scrapnya ngelihat dari selektor CSS yang ada di website ini gitu. Nih sekarang kita arahin aja ke yang pertama product name-nya ya. Nah, dia bakal ngarahin ke sini. Berarti kelihatan ya kalau product name ini tuh ada di kelas ini, kelas _10 dan seterusnya sampai ini. Nah, gitu. Ini sama ya, untuk produk lainnya juga nama-nama produknya ini itu ada di kelas ini gitu. Nah, jadi cara nge-scrapnya begini nih. Aduh, susah jelasinnya. Cara nge-scrapnya gini. Misalnya ini produk name. Ini untuk yang awal aku scrap satu produk dulu ya untuk ngelihat. Nah, ini kelebihannya Beautiful Shop instead of Selenium itu dia dengan satu fungsi find all ini langsung bisa nge-scrap data untuk semua jenis selektor gitu. Tapi kalau di Selenium, sebenarnya tuh Selenium juga bisa kan untuk scraping data, cuman dia tuh setiap selektor tuh beda-beda fungsinya, functionnya gitu. Jadi lumayan ribet. Terus pakai Beautiful Shop juga lebih cepat. Tadi kan ada di kelas div ya. Oh ya, ini di copy dulu aja. Di copy elemennya gitu. Nah, tadi ada ada di tag name-nya tuh div, terus kelasnya itu ini bisa di copy dari sini aja biar cepat. Kelasnya ini udah, terus ini hapus saja. Terus karena ini dia itu bakal get data untuk semua produk, sedangkan kita mau nampilin satu aja, jadi tinggal kita ini aja partisi listnya 0, artinya ya produk pertama gitu. Kita lihat. Nah, Apple Pencil second generation. Coba kita lihat yang duo driver ini. Sama kan ya, Apple Pencil second generation gitu. Terus gimana sekarang kalau yang price? Price produk price nih biar gampang. Yang price juga sama caranya, kita cari ininya, dia masuk ke kelas apa, atau pakai ID juga bisa sih nih. Nah, kelihatan ya di sini yang ini nih masuk ke kelas ini. Langsung kita copy aja nama kelasnya, dia masih masuk ke tag name div, jadi nggak perlu diubah gitu. Aduh, ini gimana ngapusnya? Wadidaw. Sekarang coba kita, nah 2.499 sama nggak? Sama guys tuh. Terus soal produknya ya sebenarnya gini-gini aja sih, kelihatannya itu emang kayak susah gitu, tapi setelah dicoba wow, gampang. Product price, apa ini yang terakhir, total sold product ya, per bulan, per month sold. Ya we'll see. Sekarang yang dipilih lagi
yang terjualnya ini, kelasnya ini. Oh, pendek, gampang nih. Udah deh, coba kita jalanin ya. Udah semua. Terus selanjutnya gimana sih caranya semua produknya bisa di scraping langsung gitu? Ya udah, kita tinggal bikin loopingnya aja ya. Caranya gimana? Mari kita coba. Looping. Yang pertama, ya jangan lupa kita bikin list kosong untuk nge-store, untuk simpen list dari data-datanya. Product name, product price, product sold, product sold, ya. Kalau udah, kita satu-satu looping. For i in ini open text. Nah, gini doang sih. Jadi kan untuk setiap maksudnya untuk setiap elemen yang ada di listnya ini, find all ini, itu nanti bakal ditambahin ke list kosong ini satu persatu gitu. Azan guys. Ya, tadi ke skip azan. Alhamdulillah, jadi langsung aja kita lanjutin lagi. Tadi kan udah nih di looping ya. Jadi tadi tuh satu page, satu halaman itu ini isinya itu ada 30 produk. Jadi nanti hasilnya juga bakal sebanyak jumlah produk atau item yang ada di web tadi, halaman tadi gitu. Coba kita lihat ya. Line dari selanjutnya, coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, jadi dia bakal ke store di list kosong yang tadi udah dibuat gitu. Begitu juga untuk harga, price-nya sama, slotnya juga sama. Nah, terus sekarang tadi kan cuman nge-scrap satu halaman ini aja ya, sedangkan ada banyak halaman. Terus gimana sih caranya biar kita juga bisa get data dari halaman-halaman berikutnya? Nah, itu kita bisa pakai looping. Caranya gimana? Pertama coba kita klik halaman kedua dulu deh. Nah, kalau teman-teman lihat di link URL-nya ini, di header-nya ini ada keterangan page sama dengan 1. Nah, sebenarnya itu ini header ini tuh kayak apa ya? Kayak parameter untuk mengarah ke halaman-halaman berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya halaman 3, dia bakal page-nya berubah jadi 2. Halaman 4 berarti page-nya bakal 3 dan seterusnya. Sesuai sama indeks dari banyak halamannya gitu, urutan halamannya gitu. Nah, nanti lewat link URL ini kita bakal ngelooping per halamannya. Di copy dulu linknya. Ini hapus aja.
disimpan dulu aja ini ya. Nah, ini di save dulu. Caranya for page in, misalnya untuk contoh doang ya, ini aku ambil dari halaman 1 sampai 2 1 sampai 2 aja. Berarti dia bakal get halaman 1 2 halaman. Iya gitu. 2 page. 2. Nah, ini ditaruh sini ya, ditaruh di main linknya. Nah, terus karena kita pingin modifikasi page-nya biar bisa menyesuaikan sesuai sama ini, apa page-nya ini, kita bisa pakai string formatting gitu. Formatnya pakai page, jadi nanti dia bakal ngubah sesuai loopingnya ini ya, 0, 1, 2 gitu. Bakal kubah di sininya, di dalam kurungnya ini gitu. Terus driver get main link gitu deh. Terus ini tinggal terus ini yang list kosongnya ini dipindahin dulu ke atas, karena biar nggak masuk ke loopingan. Nanti kalau ikut ke looping dia bakal 0-0 terus sesuai ini ya, page-nya ini gitu. Kalau udah, coba kita jalanin ya. Nah, berarti nanti jumlah datanya yang ada di listnya itu bukan 30 lagi, tapi harusnya 60 ya. Nanti kita bakal cek hasilnya udah valid atau belum. Terus ini kecepatannya juga tergantung internet, karena di sini lumayan lemot, jadinya ya ini agak lama gitu. Sambil nunggu. Kalau udah, berarti nanti kita save datanya aja. Nah, di sini aku bakal ekspor datanya either ke JSON atau ke CSV. Nah, coba kita cek ya, length dari product name-nya berapa. 60, berarti udah sesuai sama yang kita harapkan gitu. Save datanya. Yang pertama kita buat list kolomnya dulu. Product name. Aduh. Product sold. Kita buat dictionary dulu ya. Zip dulu, kita harus zip dulu kolomnya. List kolom. Product name, product price, product sold. Udah, habis itu tinggal diekspor ke JSON. Nah, ini pakai package JSON, ini bakal write ke JSON-nya gitu. With open, ini nama file yang mau kita itu misalnya di Gmap aja, di gmap.json gitu ya. Terus metode yang dipakai w, artinya write as dictionary data fp. Nah, nanti langsung otomatis muncul di filenya. Kalau kita lihat
kita buka, jadinya gini ya, panjang gitu kanan. Bentuknya dictionary gitu. Kalau mau kita convert ke data frame juga bisa. Caranya udah ada kucing. Data frame datanya sama dengan dictionary data def.head. Kita lihat. Nah, kalau bentuknya data frame jadinya kayak gini gitu. Nah, kalau kita mau ekspor ke CSV, tinggal di df2 CSV, nama filenya misalnya digimap.csv, terus kalau indeksnya mau dihilangin tinggal indeksnya false gitu. Indeks ini ya, kalau mau dihilangin false. Kalau mau kita keep di datanya juga tinggal diganti jadi true gitu. Ya, bakal ke save juga di filenya digimap.csv. Nah, udah itu tadi cara scraping di websitenya pakai Selenium. Tapi ini langsung sampai ke save datanya ya. Jadi nanti pas aku jelasin yang metode kedua itu nggak sampai ke ekspor datanya gitu. Jadi cuman jelasin metodenya gimana gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pakai API dari websitenya. Caranya gimana? Caranya adalah gini. Coba ini kita close dulu. Coba ya, aku buka Shopee aja deh. Misalnya aku pengen scrap data di Shopee dimana scrap produk di Shopee dimana keywordnya itu iPhone apa ya, ini contoh aja sih, iPhone 12 Pro misalnya ya. Nah, cara yang pertama dan utama itu kita harus cari API dari ini, API website untuk nge-get datanya, data JSON-nya gitu. Lagi-lagi kita buka inspect-nya dulu. Ya, lumayan lama. Habis itu, next step-nya itu, ya sorry ya lama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu kita buka bagian network. Nah, karena ini belum di-record, jadinya bisa pencet klik Ctrl R. Nah, karena dia nge-reload, karena dia nge-start record, jadi dia bakal otomatis untuk nge-reload ini ya, page-nya, website-nya gitu. Nah, jadi bakal ke-record nih di sini. Historinya. Nah, untuk get API-nya kita klik dulu yang di bagian fetch atau XHR ini. Nah, XHR ini tuh singkatnya dari XML HTTP request. Nah, biasanya di bagian ini tuh bakal di-provide API yang bisa kita pakai untuk connect ke datanya, JSON-nya. Jadi dia mostly ini ya bentuknya JSON atau enggak URL API yang bisa kita request datanya gitu deh. Intinya gitu. Nah, kita bisa cari ya linknya yang kita perluin. Nah, karena ini search item, jadi kalau bisa yang diawalin sama search item ini. Nah, sekarang kita udah dapet nih link URL untuk API-nya.
Nah, request metodenya get, terus ada response headernya, terus request header dan seterusnya. Nah, ini kita copy. Nah, link inilah yang bakal kita pakai untuk scrap datanya. Coba kalau kita buka linknya di websitenya ini, dia nanti bentuknya itu bakal dictionary. Nah, bentuknya bakal dictionary ini gitu. Nah, jadi nanti kita bakal scrap ini nih. Scrap, coba ya kita cari name. Nah, kita bakal scrap namanya Apple iPhone Pro ini, terus price-nya dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ingat di sini, nanti aja deh, buka Python-nya dulu aja ya. Yang pertama, package yang diperluin itu request. Tadi URL-nya disimpan dulu deh di sini. Pertama kita store dulu nih Shopee, URL dari Shopee-nya nih, ambil aja yang di depannya ini ya. Iya, terus karena kita bakal scrap-nya itu berdasarkan keyword search-nya ya, jadinya tulis dulu keyword-nya apa. iPhone 12 Pro. Terus kita tambahin header-nya. Salah. Header, iya toh. Nah, kita pakai Chrome, jadinya user agentnya Chrome. Terus, ini. Terus referrer. Referrer ini tuh website yang website untuk yang langsung nge-refer apa yang kita cari gitu. Di sini kita pakai string formatting ya. Tadi kan ada search-nya ini ya, search item dan seterusnya. Ini bisa kita tambahin gini aja sih, sama aja. Search keyword ini, terus format Shopee URL sama keyword. Nah, jadi nanti yang dalam kurung ini bakal keisi sama Shopee URL-nya, terus sama keyword-nya ini, gitu. Untuk header-nya. Terus tadi kan ini ya, keywordnya kan bakal diisi sama ini nih, sama header ini kan. Nah, tadi kan link yang kita copy itu dia masih pakai keyword iPhone 12 Pro ini kan. Jadi ini kita hapus aja. Kita nanti bakal pakai string formatting lagi gitu. Terus mana sih? Oh, ini. Ya, nggak kehapus. Dah. Terus di akhirnya format pakai keywordnya. Bener kan ya tadi keyword? Oh ya. Nah, terus kalau udahnya tinggal kita bikin API request-nya. Caranya pakai request tadi, function request.get, terus masukin URL Shopee-nya. Tadi kita udah itu header-nya, berarti header-nya tambahin juga header sama dengan header .json. Jadi bakal nge-get data JSON tadi gitu, data JSON dari API-nya. Ini langsung aja ya.
langsung ke scrapingnya, scraping datanya. Kita bikin dulu seperti biasa, kita bikin dulu list kosong, price list, sort list, sama aja deh, list sama dengan kalau udah for item in R tadi, items, ini bakal aku jelasin. List dot append. Ini bakal aku jelasin. Jadi tadi kan kita bakal nge-get data yang ada di name ini ya. Maksudnya data name, nama produk, terus price-nya, sama jumlah yang sold terjual. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, aduh ini nggak bisa digedein sih ya. Wait. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini kan nama-nama kolom ini kan itu ya. Kalau di dictionary itu disebutnya key. Nah, key ini, key nyebutnya gak enak. Pokoknya nama kolom ini yang tadi nama kolom dari name, nama produk, harga dan seterusnya itu ada di kolom, ada di key item. Nah gitu. Jadi dia nggak bisa langsung dipanggil R terus kurung siku nama gitu, nggak bisa, nama produk gitu nggak bisa, karena dia ada di dalam key items ini. Jadi dictionary-nya ini ada di dalam items gitu. Jadi kita harus panggil dulu key items ini gitu. Dan setelah dipanggil items ini nggak bisa langsung kita manggil name-nya, key dari nama produk, harga dan seterusnya, karena ternyata nama produk ini, dictionary nama produk, harga dan seterusnya itu ada di key-nya item basic gitu. Jadi kita pergi dulu ke items, ke key items, terus habis itu ke key-nya item basic, baru habis itu kita bisa get data dari nama produknya, harga, terus jumlah yang terjual gitu deh. Ya gitu. Langsung aja berarti dot append apa tadi ya? Tadi kan udah di get item ini, for item, berarti ini item. Terus karena udah masuk ke items ini, dari R tadi items, habis masuk ke item kan harus ke key-nya item basic kan, item basic. Nah baru deh bisa dipanggil yang name-nya itu di sampingnya aja gitu. Jadi urutannya gitu, nggak bisa langsung for item in name gitu, nggak bisa gitu. Kolom, terus price list, price. Nah kalau tadi di JSON itu harga tuh nulisnya price ya, soalnya ada banyak jenis harga gitu kan, ada price min, price max, terus harga sebelum pajak dan seterusnya gitu, ada banyak. Ini aku ngambil yang price aja karena aku juga sebenarnya masih bingung pakai yang mana gitu. Terus sold list, ini juga sold itu ada banyak ya di tadi datanya, aku ngambil yang sold aja soalnya ada historical sold sama sold. Ini metode yang mana yang penting sold aja, sama aja. Terus kalau udah berarti udah, coba kita jalanin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kayak error, langsung bisa guys. Sekarang kita lihat, coba ya. Nah, dia bakal langsung ke get datanya sama kayak yang tadi pakai Selenium. Nah, ini jauh lebih cepet kan ya dibandingkan yang pakai Beautiful Shop sama Selenium tadi. Panjangnya 60, berarti
dia gate-nya 60 produk gitu. Kenapa 60? Coba kita lihat di URL yang kita pakai tadi. Di URL-nya kan kelihatan ya, di header-nya itu pakai parameter limit 60. Tandanya ini bakal nge-get 60 produk gitu. Kalau ini kita ganti misalnya 100, ya dia bakal ngambil 100 data. Jadi ini tergantung dari kita pinginnya berapa data gitu. Coba ya. Kita itu lagi, kita lihat 100. Jadi sesuai sama yang kita pingin gitu. Nah, terus kalau udah ya udah, karena ini udah ada di dalam list ini, tinggal di zip dulu kayak tadi caranya. Ini nge-save datanya tinggal di zip dulu, habis itu dibikin dictionary. Kalau kita mau nge-save ke JSON ya tinggal pakai paket JSON di json.dam. Terus kalau misalnya mau ekspor ke CSV, tinggal bisa diubah dulu ke data frame, habis itu to CSV. Jadi gitu. Kalau ekspor datanya sih sama aja, cuman beda di masalah metode get atau scraping datanya. Gitu deh. Ya gitu aja. Selesai. Ini selesai. Ya udah, sekian dari aku. Kalau ada salah, mohon maaf karena aku juga masih baru belajar. Dan kalau misalnya dari aku ada yang salah juga, boleh teman-teman ngasih kritik dan sarannya di kolom komentar gitu. Nah, dari aku sekian. Terima kasih semuanya yang udah mau nonton. Ini kayaknya bakal panjang banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.